Selamat pagi Bu, Mbak. Ya, pagi Sus. Apakah benar dengan Ibu Sherly dan Mbak Ayu? Ya, benar, saya Sarli dan ini anak saya Ayu. Baik, perkenalkan saya perawat Opta dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang bertugas hari ini dari pukul 8 pagi hingga 2 siang yang akan merawat Mbak Ayu. Sebelumnya gimana kabarnya Mbak Ayu hari ini Bu? Alhamdulillah dia sudah membaikkan. Tadi sudah dikasih obat sama dokter. Baik. Maaf Sus, sebelumnya anak saya akhir-akhir ini sulit untuk dikendalikan. Iya, tidak apa-apa Bu. Mbak Ayunya seperti itu mulai sejak kapan ya Bu? Kurang lebih selama 1 minggu ini Sus. Dia sering menyendiri dan pernah saya sekali melihat dia ingin mengakhiri hidupnya Sus. Apakah Ibu tahu apa penyebab Mbak Ayu melakukan itu? Saya sudah pernah berbicara kepada dia, tapi dia tidak mau bercerita kepada saya, Sus. Baik, seperti itu saya nantinya akan coba ajak bicara ya Mbak Ayunya. Sekarang Ibu boleh tunggu di luar sebentar biar saya bicara sama anaknya ya. Iya baik Sus, makasih ya Sus. Mbak Ayu boleh hadap ke saya dulu, kita bicara ya. Gimana kabarnya Mbak Ayu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Mbak Ayu bisa cerita dengan saya apapun itu yang Mbak Ayu rasakan. Mbak? Mbak bisa bicara apapun dengan saya, cerita apapun yang Mbak Ayu rasakan. Insya Allah akan saya jaga nantinya. Mbak bisa cerita apapun dengan saya di sini ya. Cerita aja. Saya tuh stres, saya nggak pernah ngerti sama orang tua saya. Saya tuh capek, kemauan saya nggak pernah diturutin sama orang tua saya. Emang yang Mbak inginkan apa? Saya tuh mau jadi pelukis, Sus. Tapi orang tua saya nggak pernah mendukung saya. Orang tua saya selalu menyepelekan apa saya mau, Sus. Boleh saya kasih saran pada Mbak? Gini ya Mbak Ayu sekarang lagi kuliah ya? Nah, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya. Mungkin orang tua Mbak Ayu menginginkan Mbak Ayu untuk kuliah dulu, baru jadi pelukis. Itu mungkin Mbak. Tapi saya mau jadi pelukisnya sekarang, Sus. Mbak Ayu maunya sekarang ya? Nah, mungkin Mbak Ayu bisa melakukan hal-hal positif. Tidak perlu dengan hal-hal yang seperti Mbak Ayu lakukan kemarin. Mbak Ayu bisa ikuti lomba-lomba, event-event, lukis, ataupun Mbak Ayu bisa pas Mbak Ayu lagi stres, Mbak Ayu bisa ngelukis, atau bahkan setelah kuliah Mbak Ayu bisa ngelukis, benar nggak? Iya, Sus. Ada benernya juga ya. Ya, bagus ya, benar ya. Nah, bisa Mbak Ayu coba lakukan nantinya mulai besok ataupun mulai hari ini. Nah, jadi Mbak Ayu nggak boleh putus asa lagi karena masih banyak hal-hal indah yang nantinya kedepannya kalau Mbak Ayu melakukan hal-hal positif. Masa depan Mbak Ayu itu masih panjang banget ya. Sekarang masih awal kuliah ya Mbak Ayunya. Nah, jadi Mbak Ayu nggak boleh putus asa, nggak boleh melakukan hal-hal seperti kemarin yang Mbak Ayu lakukan. Apakah Mbak Ayu mengerti? Baik, Sus. Saya mengerti. Terima kasih ya, Sus. Ya, sekarang coba bicarain lagi sama orang tuanya ya. Cerita kalau misalnya kalau Mbak Ayu itu inginnya melukis atau apa, biar nantinya komunikasinya terjalin. Oke? Baik, Sus. Nah, saya pulang dulu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa bicara sama saya. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Ya, sekarang boleh tidur lagi atau istirahat? Selanjutnya, kasus pasien mengidap gangguan mental. Selamat pagi Mbak, saya perawat Berta dan ini rekan saya perawat Eka dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai 2 siang. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya nggak mau. Mbak, Gini kalian, saya nggak mau kalian. Nggak mau. Jangan pegang saya. Gini kalian, saya nggak mau. Pergi. Saya nggak mau. Kita keluar dulu Sus. Ya. Baik kasus, bagaimana jika kita berbicara dengan keluarganya saja? Iya boleh, kayaknya kita harus ngomong dulu sama keluarganya baru nanti kita menghadapi pasien yang lain. Baiklah. Baik
selamat pagi Mbak. Saya Perawat Berta dan ini rekan saya Perawat Eka dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai 2 siang yang merawat Mbak Reva. Kebetulan tadi saya sudah menemui Mbak Reva, tetapi pasien menolak untuk berbicara. Jadi Mbak, bagaimana kejadiannya? Soalnya Mbak Reva belum ngomong sama kami. Sebenarnya agak sudah diceritakan sus. Tidak apa-apa Mbak, pelan aja. Jadi waktu itu Kak Reva habis pulang kerja, dia di kamar. Nah kebetulan saya dan adik saya sedang tidak ada di rumah sus. Nah kesempatan itu digunakan ayah tiri kami untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu kepada Kak Reva sus. Apakah sebelumnya Mbak Reva sudah mengalami kejadian ini? Sebelumnya memang sempat terjadi beberapa cekcok dengan ayah tiri kami sus. Oh, baiklah. Kalau begitu akan kami coba temui pasien. Siapa tahu dia ingin berbicara. Selamat siang Mbak Reva. Ya baik, maksud dan tujuan kami kembali di sini, kami ingin berbicara kepada Mbak Reva. Apakah Mbak Reva sudah berkenan? Iya. Baik, tadi kami sudah mencoba berbicara dengan keluarga Mbak. Kita mulai ya Mbak. Jadi waktu itu sepulang saya kerja itu di rumah keadaan sepi, cuma ada saya sama ayah tiri saya. Nah waktu saya di kamar, ayah saya itu datang terus tiba-tiba megang saya. Terus dia itu mengajak saya tuh berhubungan badan, tapi saya menolak. Terus dia masih memaksa, tapi saya tetap menolak. Habis itu terjadi adegan kekerasan. Terus ayah saya itu mukul saya, terus mencekik saya. Habis itu di belakangnya kan ada vas bunga. Terus saya tuh mukul saya pakai itu di pipi kiri. Baik Mbak, saya tahu apa yang Mbak lalui itu pasti sangat sulit. Bagaimana kami ingin mengajak Mbak untuk menghilangkan rasa trauma Mbak. Baik Mbak, untuk menghilangkan rasa trauma Mbak, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mungkin Mbak bisa mencoba rileks dan tenang agar bisa bercerita dengan keluarga atau pada kami. Kita akan melakukan teknik relaksasi, meditasi, dan pengaturan pernapasan untuk mengurangi trauma yang Mbak alami. Baik Mbak, kita akan melakukan terapi relaksasi ya Mbak. Kita akan melakukan terapi tarik nafas dan hembuskan nafas. Baik, Mbak coba boleh ikutin saya ya. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi ya Mbak, tarik nafas, hembuskan. Oke, caranya sangat bagus Mbak lakukan. Nanti kalau misalnya Mbak mengalami kecemasan lagi, Mbak boleh lakukan bersama keluarga ya. Baik, mungkin cukup di sini dulu pembicaraan kita. Oke, kami pamit ya Mbak. Terima kasih, cepat sembuh ya. Ya. Terima kasih, Sus. Terima kasih, ya.